Kota Palu, Sulawesi Tengah, dikenal sebagai kota 5 dimensi dengan keindahan lembah, laut, sungai, pegunungan, dan teluk. Kelebihan yang dimiliki Kota Palu ini menjadi incaran tersendiri bagi banyak warga masyarakat, khususnya mereka yang berkeinginan membuat tempat istirahat dan hiburan, serta rekreasi baik untuk pribadi maupun bisnis, seperti kolam renang dan rumah makan atau kafe. Dan pemirsa, salah satunya adalah Didi Ardiansyah atau yang akrab dipanggil Didi. Pria kelahiran 5 Februari 1985 ini mendirikan sebuah kolam renang dan kafe. Kolam renang dan kafe ini berada di atas ketinggian, tepatnya di wilayah Kelurahan Silae, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu. Didi Ardiansyah pernah mengenyam pendidikan di SMK Penerbangan dan selanjutnya meneruskan pendidikan di Universitas Pelita Bangsa. Sebelum beralih sebagai seorang pengusaha sukses, Didi juga pernah bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Kota Palu. Pria humoris ini juga merupakan seorang penyayang hewan. Maka tidaklah mengherankan pemirsa kalau hobinya adalah memelihara burung, khususnya burung kakatua. Kurang lebih 53 jenis kakatua yang pernah ia pelihara. Halo pemirsa, menggeluti bisnis sama halnya seperti kita bermain game. Kadang kita menang, kadang juga kita kalah. Sama halnya dengan bisnis, yang terkadang ada pasang surutnya. Ya, tergantung bagaimana si pebisnis ini menyikapinya. Nah, kali ini pemirsa, saya sudah janjian dengan salah satu sahabat saya, pengusaha muda yang ada di Kota Palu, yang memilih untuk berbisnis kolam renang dan juga kafe. Kita ketemu dengan dia, yuk. Nah, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Didi. Ada tamu lagi sibuk sekali, Di. Tidak juga. Oh, tidak juga. Alhamdulillah. Yang penting ada bisa dikerja sedikit kan. Masya Allah. Seperti itu. Thank you, kau sudah menerima saya di sini. Betul. Janjian sama sang owner dari kolam renang dan juga kafe ini ya. Yes. Wow. Ini Alhamdulillah. gimana kabarnya, Di? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Komio dan? Alhamdulillah baik. Kau lihat ini saya sangat sehat walafiat mendatangi walaupun tempat yang PPKM, begitu indah ya. Tapi jujur loh pemirsa, saya tidak pernah bosan untuk datang ke tempatnya sahabat saya ini. Alhamdulillah. Ini Diva NK kolam renang dan juga kafe. Gitu. Betul, Arya. Kok tapi ini menjadi salah satu andalannya Kota Palu juga karena memang masih masuk di wilayah Kota Palu ya, dia. Betul sekali. Jadi salah satu kebanggaan saya Iya. tempat ini pernah hits di masanya. Loh, Iya. sekarang pun juga masih hits. Ya walaupun sekarang kan ada Masa beberapa pandemi ya? pandemi, kemudian ada beberapa bukan saingan sih, saya anggapnya itu motivasi. Beberapa tempat sudah buka juga Betul kolam sekali. renang gitu Tapi ya. satu kebanggaan saya bahwa mereka yang mengikuti saya konsepnya. Oke, terinspirasi Seperti dari seorang Didi. Betul Ini sekali. kolam renang Diva NK ya. Betul Ini sekali, pool ya. and cafe. Tapi jujur loh, ini di beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum ini sudah kena bencana juga ya? Sudah. Sudah kena. Jadi sebelum bencana 2018, kemudian
setelah 2018 bencana dan juga mau masuk ke pandemi, dalam waktu beberapa tahun terakhir itu memang tempat ini betul-betul hits sekali. Bukan Betul cuma sekali. dari mulut ke mulut, tapi di sosial media semua orang kayaknya pengen pasang postingannya di sini ya. Betul, alhamdulillah kita syukurnya di situ Arya. Karena kita seperti Arya bilang tadi, kita letaknya persis di Kota Palu. Betul. Bahkan kalau dari pusat Kota Palu kita hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk Betul, kesini. tidak seperti jauh itu. lah. Betul sekali. Dan berada di tempat ketinggian dengan view yang cantik sekali Teluk Palu ya. Betul. Dan juga Jadi ini Kota Palu. konsepnya infinity pool. Oh iya. Betul sekali. Pada saat kejadian dulu tahun 2018 di sini di atau pas lagi tidak ada di sini? Lagi on the way ke sini. Mau menuju ke sini? Betul sekali. Jadi dari kantor menuju pulang ke sini. Oke. Seperti itu. Oke. Tapi di masa pandemi ini kan berarti lebih banyak waktu kumpul sama keluarga dong Betul ya. sekali. Istri anak. Istri anak tinggal sini juga. Betul. Kita di sini semua. Oh di sini Di semua. sini kita ada kurang lebih 7 orang. Sama karyawan beberapa juga tinggal di sini. Oke. Seperti Berarti itu. menikmati keindahan alam, bangun pagi-pagi, terima pelukan dari istri tercinta dan anak Ya, tercinta, ya. memandang Teluk Palu yang begitu indah Jadi ya. kita tiap hari itu tiap saat rasanya rekreasi. Arya. Seperti Asik. itu. Ya iyalah tempatnya juga tempat rekreasi. Betul Tapi sekali. memang akhirnya tinggal di sini ya dia. Tinggal di sini, kita tinggal di sini. Oke, aman. Tinggal di sini. Tapi dulu itu bagaimana sampai kepikiran pengen punya menggeluti bisnis? Tapi ini pemirsa sebelum saya ke situ, Didi ini kan memang dari dulu saya udah kenal dia nih, udah dekat Udah sama lama dia. Udah banyak pekerjaan dilakoninya sampai dia punya bisnis Diva NK Pool and Cafe ini ya. Pernah jualan somai juga kan? Ingat kan? Oh iya betul. Anak satu, istri, terus lebih sering menikmati hari-harinya bersama istri dan juga anak. Menghabiskan waktu dengan istri dan anak. Dan sering sekali juga keluar kota jalan-jalan ya. Bersama istri dan anak juga. Iya dong, masa sendirian Ya. anak istri tinggal di Harus sini. diajak. Itu memang kebiasaan kayaknya, hobi ya jalan-jalan Jadi ya. bukan hobi juga, jadi itu target Arya. Sebenarnya itu target saya. Jadi sebelum pandemi ini, saya dengan istri itu selalu menargetkan. Kita itu hampir setahun full itu kerja. Oke. Gitu. Kita harus selipkan dalam 1 tahun itu mungkin 2-3 kali kita bisa liburan. Liburan nggak perlu yang jauh-jauh lah. Deket-deket Explore lah. Sulteng juga sudah oke. Oke. Seperti itu. Jadi cara kita menikmati hidup ya salah satunya seperti itu. Ini loh. Gitu. Jadi itu sebenarnya bukan hobi tapi itu kita targetkan. Oke, jadi Seperti itu. jadi sebuah pencapaian setiap tahun, Yes. kerja full, Ya. tapi ada waktu yang harus disisihkan untuk liburan, Betul. untuk menikmati hasil kerjanya juga Betul. begitu dan juga quality time dengan Jadi kita keluarga. liburannya itu di saat orang semua kerja. Gitu. Mhm. Contohnya pada saat long weekend Idul Fitri kita kerja. Kerja. Setelah orang kerja masuk kantoran kita gantian liburan. Kalian yang liburan, Betul ya, sekali. menikmati masa-masa liburan bersama anak dan istri tercinta. Keliling kemana saja kalau di Sulawesi Tengah udah Jadi kemana-mana saja? Sulawesi Tengah sudah tinggal satu lagi mungkin Sombori ya. Wow. Katanya tinggal Sombori. Itu juga Kemarin salah sudah satu. kita explore Banggai, sudah tinggal Sombori insya Allah. Oke. Selesaikan pandemi dulu. Oke, berarti punya ya, kalau gitu ajak-ajak kita lah kalau Siap. janganlah kalau dengan kita berarti ganggu dia dong dengan istrinya juga sama anaknya. Sehat ya, anak dan istri sehat ya. Alhamdulillah sehat Arya. Di sini harus sehat. Di masa begini kita harus sehat lah. Kita harus tetap jaga kondisi tubuh, kemudian jaga pikiran lah. Oke. Karena kesehatan itu pasti dari pikiran. Tapi istri kerja atau full time membantu bisnismu juga? Jadi full time di rumah, bantu kontrol di kafe juga. Jadi kita berdua sudah tidak ada yang berkantor, walaupun awalnya kita berdua dulu karyawan swasta. Ini yang Seperti perlu itu. ditahu nih pemirsa. Jadi memang saya kenalnya Didi ini, dia sebagai pekerja yang tangguh ya. Ya, Dia sudah lama ya. banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakoni sama Didi ini. Mulai dari ya jualan, terus juga perusahaan-perusahaan swasta, Betul. otomotif lah ya, Betul, mobil, betul. motor, Mobil digeluti motor semua. sudah pernah. Tapi Alhamdulillah. cukup lama ya dia kerja kantoran ya? Total semua ada kurang lebih 15 tahun lah. 15 tahun? Iya, kurang lebih 15 tahun. Oke. Berkantor, kemudian untuk memutuskan kita usaha itu memang awalnya berat, tapi itu harus kita ambil ke jalan itulah. Iya. Tapi biasanya kan orang ini sudah menggeluti sebuah pekerjaan ya. Ya, 10 sampai 20 tahun itu menjadi satu waktu yang cukup lama dan menjenuhkan begitu ya. Cukup menjenuhkan juga buat seseorang yang menggeluti suatu pekerjaan ngantor 5 tahun saja sudah jenuh benar. 5 tahun saja sudah jenuh. Iya. Nah, Didi sampai 15 tahun tapi pindah-pindah tempat kerja. Iya. Tapi bagaimana sampai akhirnya kemarin benar-benar punya putusan
saya sudah berhenti deh sebagai karyawan, saya pengen menjadi bos dari usahaku sendiri? Jadi di satu perusahaan ada itu kurang lebih 10 tahun. Dengan 10 tahun itu saya di posisi yang sama terus. Tidak pernah dipindah atau jadi di posisi yang sama. 10 tahun ya? Iya. Mau dibilang jenuh sih mungkin jenuh, tapi syukurnya di situ saya karena jobnya berhubungan dengan orang banyak, dengan orang-orang baru. Lebih menikmati lah ya? Ya, jadi saya menikmati. Kemudian untuk memutuskan kenapa berusaha harus punya usaha sendiri, pertama itu alasan keluarga. Ya, jadi dulu itu Arya kalau Sabtu Minggu mungkin ya sama-sama Arya juga. Sabtu Kesulitan Minggu kita ya selalu masih ada anjungan. Sabtu Minggu kita kebanyakan di anjungan. Betul, ada event lah ya. Ada event di kafe-kafe. Jadi itu saya bilang waduh ini nggak bisa kayak begini terus, gitu kan, kita harus rubah. Kemudian saya pengen waktu di rumah itu lebih banyak, gitu. Artinya yang membuat seorang Didi itu sekarang seperti istrimu bilang, Di ya, kayaknya ayah sudah jauh terlihat lebih fresh malah ketika berhenti kantoran, menggeluti sebuah bisnis seperti sekarang ini, karena keikhlasan untuk meninggalkan itu dan juga pengen quality time dengan keluarga ya. Dan sampai saat ini istri pun juga mendukung penuh begitu ya. Dan mendukung penuh lah, mendukung penuh. Kita lebih menikmati sekarang itu. Jadi kita bisa lebih bisa mengatur waktu untuk kita sendiri ya. Kalau dulu kan kita terikat jam segini mesti bangun. Ini kita bisa lebih bebas lah. Oke. Di hobimu ini kayaknya piara burung ya? Ya, jadi saya suka hewan sih sebenarnya, terutama burung dan ikan sih sebenarnya. Burung dan ikan. Saya lebih suka itu burung sama ikan. Jadi dari dulu itu kakatua dan ikan koi itu nggak pernah lepas. Seperti itu. Jadi itu salah satu. Kenapa kok tiba-tiba kok suka sama burung, Di? Burung sama ikan? Orangnya kan biasanya hobi tuh apa gitu, ini piara burung sama kenapa ya? Maksudnya emosionalnya kalau dengan burung. Dan plusnya kakatua itu kita bisa tektok bicara sama mereka itu, dan mereka itu sebenarnya tahu tuannya. Burung-burung itu tahu Arya, tuannya siapa, yang sering kasih makan siapa itu. Jauh lebih humanis gitu. Ada ikatan batin antara si hewan ini ya, dan dia juga memang tergolong hewan yang pintar kan. Dilatih dia bisa. Sekarang ada berapa ekor total burung yang dipiara? Sekarang sudah berkurang Arya, karena dulu berapa? Juga, dulu itu pernah sampai 53 ekor pada saat itu. Jadi untuk semua jenis kakatua itu dulu saya pernah punya. Pernah punya. Tapi hampir itu, semua jenis kakatua? Yes, khususnya Indonesia. Hanya ada satu punyanya NTB, itu saya belum pernah miliki, itu hanya satu. Tapi kalau jenis kakatua seluruh Indonesia ada. Saya pernah pelihara. Karena waktu juga sudah agak setengah mati. Kemudian mereka burung-burungnya juga mungkin sudah lelah dengan juga, benar. Burung pun juga akhirnya lelah dengan pemiliknya. Jadi jangan salah, Deva ini identik dengan kakatua. Jadi kalau saya ketemu orang, oh ini yang di Deva, oh ya yang banyak kakatua. Banyak kakatuanya, betul. Ikonnya itu kakatua. Ini menjadi salah satu nilai jual juga gitu ya. Betul. Burung kakatua yang disebar di beberapa spot yang ada di Deva NK Pool and Cafe ini. Sekarang kan tinggal miniaturnya. Tapi kan masih ada beberapa yang hidup tuh. Total ada berapa yang hidup sekarang? 9. Dari 53 loh pemirsa ya, 53 sekarang tinggal 9. Yang lainnya sudah lelah dipiara sama dia. Yaudah kalau gitu, Di, kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ntar ya. Dan pemirsa jangan ganti channel TV Anda, tetap di Pengusaha Muda presented by TVRI Sulawesi Tengah. Usaha kolam renang yang dibangun Didi ini merupakan lokasi pemandian yang cukup populer di Kota Palu. Lokasi ini juga menawarkan berbagai menu makanan yang bisa dipesan selepas melakukan aktivitas berenang. Mulanya ada satu kolam renang saja, karena memang pada awalnya hanya diperuntukkan bagi anggota keluarganya sendiri. Kolam renang yang dipadukan dengan kafe ini memiliki interior yang sangat cantik pemirsa. Suasana yang sangat nyaman,
membuat pengunjung merasa betah untuk berlama-lama menikmati suasana di kolam dan kafe milik Didi. Ornamen bernuansa burung kakatua juga sangat terasa di sini. Sesuai dengan hobi pemiliknya, memelihara burung kakatua. Lokasi kolam renang dan kafe ini memang sangat cocok bagi para pengunjung yang membutuhkan suasana refreshing bagi keluarganya untuk menghilangkan penat dan rasa capek setelah pulang dari bekerja. Aduh, sayang sekali dia. Kalau seandainya tidak hujan ini, wah. Iya, Leh. Ini pasti cantik sekali, Di. Pasti kelihatan semua. Sayang Palu sekali pada terbuka. saat saya kesini, kota Palu lagi diguyur hujan. Lagi musim hujan ini. Ini agak ketutup, ada kabut juga di belakang. Iya. Iya kan? Ini kalau hujannya deras, kita nggak kelihatan dari bawah kan? Kabutnya betul, yang betul. tebal. Aduh, ini salah satu tempat yang sangat menakjubkan lah menurutku ya pribadi ya, di kota Palu ini, karena kita betul-betul bisa mendengarkan suara alam di sini, bisa ngelihat langsung Teluk Palu dengan kota Palunya, dan bisa quality time dengan keluarga kayaknya di sini. Lebih tenang di sini. Iya, saya lebih tertarik penasaran dengan tentang ini nih kolam renang ini, dan juga bagaimana awalnya sampai Didi ini punya keinginan untuk lepas dari kerja kantoran terus menggeluti bisnis gitu, Di. Oke, jadi kolam ini kan di DV ini ada 2 kali tahap pembangunan, Arya. Jadi yang pertama itu waktu mau buat kolam, jadi kolam renang itu sebenarnya salah satu cita-cita hidup lah. Mimpi, nanti punya kolam renang gitu kan. Saya juga begitu, saya juga punya impian begitu, di Saya rasa rumahku ada semua kolam renang. Nah, akhirnya waktu itu berkat teman-teman, akhirnya ya cobalah kita buat. Oke. Cari lokasi, kemudian cari lokasi, dapatlah di sini, kemudian kita bangun. Oke, stop dulu. Dulu lokasi ini memang benar-benar masih kosong begitu ya? Betul, jadi di sini saya salah satu yang buka lahan Yang di buka sini. lahan di Benar. sini ya? Jadi dulu kita masih pertama di sini, kesulitannya itu kalau yang pertama itu edukasi ke masyarakatnya. Yang di sekeliling. Betul, Iya. jadi yang pertama itu kita coba bangun, akhirnya jadilah Deva yang pertama. Satu kolam kecil, Satu kolam kecil ukuran yang di atas 6 kali 15-an 15, lah ya? benar. Waktu itu belum jadi 100%, tapi sudah ada yang posting. Viral. Ya, jadi kita try lah, kita coba waktu Oke. itu. Saya ingat itu tanggal 26 Desember 2015. Wih, akhirnya orang bertanya-tanya di Ya. sosial media, ini di mana ya kok cantik sekali Di ya? mana ini? Kemudian waktu itu kolam renang yang pertama itu lampunya pertama kali juga itu yang RGB itu warna-warni ya. Jadi orang, Iya. oh ini lampunya warna-warni. Baru kesannya langsung kelihatan Teluk Iya, Palu. ada di ketinggian terus Betul. langsung lihat Teluk Palu. Jadi kita konsepnya infinity pool waktu itu. Oke, Orang datang. Akhirnya setelah tahun baru itu saya putuskan udahlah kita Buka. komersilkan. Oke, dikomersilkan. Nah. Awalnya sebenarnya untuk pribadi saja ya? Awalnya untuk pribadi. Dengan keluarga. Betul. Dikomersilkan, booming. Antusias Ya, masyarakat kekuatan Palu. sosmed waktu itu memang luar biasa. Termasuk saya juga nih pemirsa. Saya justru memang sebenarnya sudah sangat penasaran sekali tapi belum punya waktu waktu itu. Tapi untung Didi ngundang saya, akhirnya kesempatan ada begitu, saya datang sini dan luar biasa. Ya, cantik lihat kan sekali. waktu itu kan mana orang syuting, mana tamu yang datang kan itu. Iya. Waktu itu memang Kerumunan lagi, banyak sekali betul lah ya. sekali, betul sekali. Akhirnya berkembang Arya, kita buat kafenya. Kita buat kafe. Kemudian tidak lama 2018 gempa. Oke, sempat mandek dulu tuh ya. Sebenarnya nggak mandek, jadi rezeki di balik gempa itu malah luar biasa. Kok Waktu bisa? itu, Gimana ceritanya? kafe saya itu karena kebetulan letaknya di atas, jadi relawan-relawan ini makanya Oke. cari yang tempat ketinggian. Jadi tempat saya kena imbas lah waktu itu. Malah justru ada ini berkah sendiri ya. Betul, yang makan relawan dari seluruh dunia waktu Iya, itu yang iya, makan. oke. Akhirnya kita buka. Setelah itu
normal kita buka kolam antusias banyak. Oke. Alhamdulillah. Dan seperti akhirnya berkembang lagi, sekarang sudah tambah lagi kolam renang yang lebih besar begitu di. Betul, Artinya ada penambahan lahan. Memang awalnya lahannya sudah sampai sejauh ini. Total lahan di sini kurang lebih 6.000 meter persegi lah, setengah hektar kurang lebih gitu. Jadi memang sudah ada lahan ini. Tapi waktu itu saya belum berani juga untuk expand. Karena saya pertama masih berkantor. Kemudian masih banyak lah faktor-faktor. Tapi saya lihat kompetitor yang banyak itu sudah mulai bergerilya juga begitu ya. Saya nggak bisa diam dengan satu kolam. Akhirnya saya putuskan, oke lah, kembangkan. Saya fokus di sini. Saya resign lah, Arya. Oh, itulah titiknya sampai dirimu resign dari kantoran gitu ya. Benar. Fokus mengurus bisnis kolam renang dan juga kafe. Walaupun sebenarnya berat waktu itu. Beratnya berpisah sama teman-teman yang kurang lebih 10 tahun lah dengan rekan kerja. Tapi ya sudahlah, ini Palu. Toh nanti kita masih bisa ketemu, masih bisa kerjasama dengan konsep yang lain seperti itu. Di Kota Palu ini kolam renang yang juga ada kafenya bisa dihitung dengan jari. Betul. Tapi yang menjual view yang seindah ini kayaknya cuma Divine. Jadi view kita ini Arya bisa mungkin dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita kalau ada yang bilang ya ini di sini 3 dimensi. Jadi daratan kena, lautan kena, gunung kena. Iya betul. Ya mungkin kalau yang tempat lain lebih banyak view-nya laut, Teluk Palu. Ya, ada yang pure kota, lautnya jauh. Kalau di sini memang alhamdulillah memang pas dapatnya 3 view. 3 view. Betul sekali. Seperti 3 dimensi ya. 3 dimensi. Teluknya dapat, kotanya dapat, gunungnya juga dapat. Betul. Oke. Sudah berjalan berapa lama berarti? 2015 ke 2021? Kurang lebih 5-6 tahun. 6 tahun ya. Betul. Tentunya ini ada ini dong ya, agak-agak sepi dong ya sekarang ini di masa pandemi ini. Ini kan sudah yang kedua kali Arya. Tahun lalu ini lagi sebenarnya kita sudah harus siap dengan kondisi seperti ini. Sudah harus siap. Cuman bebannya saya itu sebenarnya lebih ke karyawan saya. Arya. Gitu. Karyawan tapi melibatkan warga sekitar dong ya? Ya, sebagian besar karyawan. Mereka. Benar. Jadi beban saya sih sebenarnya di mereka. Gitu. Kalau dalam kondisi seperti ini, PPKM seperti ini berlangsung lama, yang kasihan sebenarnya karyawan saya. Nah, kalau berbicara tentang masa PPKM ini, gimana dong, Di? Pemasukan agak kurang dong ya, tapi Didi juga masih punya beban untuk membayar atau membiayai karyawan. Apakah sempat memotong atau mengeluarkan beberapa karyawanmu dari situ? Oke, jadi dari masa COVID yang pertama, yang lagi tren-tren dulu itu lockdown itu alhamdulillah nggak pernah sama sekali ada pengurangan, nggak pernah sama sekali ada pemotongan. Kemudian di fase kedua ini, di fase PPKM ini, saya lagi berpikir bagaimana mereka ini juga jangan sampai ada potongan, bahkan jangan sampai ada yang dikurangi lah. Janganlah. Karena kasihan mereka juga punya mungkin tanggungan di rumah ya. Betul. Itu bebannya sih di situ Arya sebenarnya. Lebih beratnya di situ. Terus gimana mensiasatinya seperti apa di masa seperti ini, dan Didi harus tetap memperjuangkan bisnisnya dan juga tetap merangkul karyawan-karyawannya. Oke lah, jadi rezeki itu nggak kemana Arya. Jadi di saat kolam renang ataupun kafe ini penurunan, saya dapat rezeki yang lain. Rezeki yang lain ini nggak jauh juga dari kolam renang sih sebenarnya. Apa itu? Jadi sekarang saya coba menggeluti itu jasa konsultan dan kontraktor khusus kolam renang. Hah? Jadi khusus kolam renang di Sulteng. Konsultan kolam renang gitu. Betul. Jadi kalau ada warga Palu yang pengen bikin kolam renang pribadi di rumahnya, pakai jasanya Didi saja ya? Bisa sekali. Dengan harga lokal. Dengan harga lokal. Dan artinya kayaknya masih sangat jarang ya pemirsa. Saya mendengarkan atau bertemu dengan teman-teman di Palu ini yang punya profesi sebagai konsultan kolam renang ya. Betul. Kayaknya baru Didi nih yang pertama nih. Dan itu kan pengembangan dari punya pengalaman di sini. Ya? Iya benar, seperti itu. Jadi itulah rezeki mungkin yang di atas sudah atur Arya. Ini ada yang menarik nih di dibandingkan dengan membuka usaha lain. Orang menggeluti bisnis ini kan banyak nih, bisnis kuliner, terus mungkin juga bisnis macam-macam lah ya, kafe atau distro. Terus Didi ngambil konsep kolam renang dan juga kafe.
dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain, apa yang menjadi tantangan dan juga keuntungan dari kolam renang dan juga kafe? Untuk kolam renang itu sebenarnya kan bukan kebutuhan yang rutin ya. Betul. Itu tantangannya di situ. Jadi kita ciptakan itu bagaimana customer itu ke Deva itu nggak semata-mata hanya untuk renang. Mungkin dia pengen makan, pengen santai. Mungkin yang lagi galau-galau pengen menikmati duduk. suasana. Di sini kan nanti ya. kita mungkin insya Allah sampai malam sebentar bisa lihat situasinya. Itu memang suaranya kadang hanya jangkrik dengan suara air. Betul-betul bisa Ya. ini ya, merasakan kesendirian. Betul. Dan yang agak-agak galau pengen menenangkan pikiran. Ya. Kalau di kota kita di Palu kafe agak-agak bising gitu ya. Ya. Di sini bisa ngedapetin suasana yang adem. Dan di sini sebenarnya situasi suasana malamnya ya. Bagus itu kalau ada beberapa teman saya itu yang pakai untuk negosiasi. Oke. Saya bilang kenapa kau pilih ke Deva? Iya, jauh Dia bilang, sekali. iya, bukan, lebih bukan tenang. jauh juga sih, cuman agak-agak naik Betul. nih ya. Kalau di kafe mana suara musiknya, Betul. mana mereka mau negosiasi. Jadi Iya. mereka ada beberapa yang suka datang di sini Yang lebih dengan tenang. rekan kerjanya Hmm. seperti itu. Karena memang di sini yang kita jual ketenangan lah. Lebih apa ya, mencari suasana private meeting kali ya. Betul. Dengan ini ya, dengan apa? Dengan klien-kliennya. Betul. Terus untuk masalah perawatannya sendiri gimana untuk kolam ini? Perawatan kolam renang itu mudah. Karena yang kerja itu sebenarnya mesin. Oke. 75% itu mesin. Kita hanya operasikan saja. Kolam di sini itu tiap hari perawatannya. Oke. Kita lakukan tiap hari. Mau banyak orang, mau sedikit orang, mau nggak ada orang, kita selalu perawatan. Dari kolam renang ini kan akhirnya biasa juga digunakan untuk acara-acara lain ya, Betul. dia. Orang pernah loh wedding di sini, jadi itu menjadi jualannya sendiri juga di sini, orang wedding di sini dengan view yang betul-betul luar biasa ya. Jadi kan? wedding sini sudah dua konsep, ada yang malam, ada yang pagi-pagi buta, betul, yang ada yang sunrise. malam, ada yang pagi. Ya, yang pagi itu yang luar biasa. Betul. Jadi kebetulan saya MC-nya untuk acara-acara wedding itu, saya tahu bagaimana kondisinya di pagi Ya. hari itu cantik sekali pemirsa, dan ini menjadi tempat jualan yang keren sekali kalau dijadikan sebagai tempat wedding kalau kita pagi-pagi hari gitu ya. Matahari baru terbit gitu, itu wah keren banget tuh. Jadi nanti di bawah tuh akan dilebarkan lagi berarti Ya, dipakai lagi. rencananya ada wedding garden sih. Wih. Cuman kita lagi hold dulu lah. Kita lagi, kalau kondisi begini istilahnya kita itu lagi bertahan dulu lah. Kita bertahan dulu, kita lihat situasi, kita ikuti arahan pemerintah. Nanti kalau memang kembali normal ya insya Allah mungkin kita ada wedding garden sih. Wih, Rencananya seperti wedding itu. garden. Seru nih yang pengen bikin konsep Ya. weddingnya alam dan juga taman, itu kebun kayak gitu, bisa menggunakan Betul, Didi betul. punya nih Deva NK Pool and Cafe. Terakhir untuk segmen ini, Didi kan memanfaatkan nih warga sekitar nih. Ya. Total warga sekitar yang dipakai ada berapa? Untuk di sini? Dari karyawan dengan yang Sabtu Minggu ya itu kita kan ada kurang lebih sekarang 17. Mungkin setengahnya orang daerah Setengahnya orang sini ya. Ya. Dan inilah memberdayakan dan juga membuka lahan pekerjaan untuk warga sekitar ya. Betul. Dia. Menarik sekali. Sebentar saya akan lanjutkan lagi obrolan saya dengan Didi, si pemilik bisnis Deva NK Pool and Cafe ini, masih di Pengusaha Muda presented by TVRI Sulawesi Tengah. Masih dengan saya Arya Tanjung. Nah, pemirsa, memang membangun bisnis atau menggeluti bisnis itu pasti tidak lepas lah dari yang namanya pasang surut. Ya. Didi juga pada saat menggeluti bisnis kolam renang dan juga kafe ini pasti juga mengalami lah pasang surutnya itu. Betul, betul. Cerita dikit lah di soal apa ya, bagaimana seorang Didi ini jatuh bangun dengan berbagai hantaman, mungkin juga bencana kemarin ataupun juga mungkin dengan COVID atau yang lainnya, gimana Di? Jadi sebenarnya ya itu pastilah semua usaha pasti ada jatuh bangunnya ya.
Cuma alhamdulillah di sini ya masih jatuh, belum tertidur ya. Oke, masih jatuh saja belum ya, tertidur. belum tertidur Ya ya. masih istilahnya masih bisa survive lah. Kita masih bisa Oke. bertahan dengan kondisi yang ada. Kemudian ya itulah yang saya bilang tadi. Waktu gempa itu sebenarnya kita malah dapat rezeki. Pada saat orang lain justru jatuh pada saat gempa, Didi malah dapat berkah di situ ya. Kemudian yang parah ini memang waktu pada saat pertama lockdown itu Arya. Oke, COVID. Di situ kita lagi bingung, dan di situ kalau Arya ingat di situ baru kurang lebih 2 minggu kolam yang baru ini dibuka. Ya, kemudian langsung COVID. Ini kan pembukaannya tanggal 9 Maret. Bulan Maret itu kan setelah pertengahan bulannya itu langsung muncul lah lockdown itu kan masuk ke Sulawesi Tengah. Benar, di situ saya benar-benar waktu itu ada juga salah satu yang bertanya ya waktu itu bagaimana keadaannya Deva waktu setelah opening kemudian disikat dengan lockdown. Memang di situ pernah zero ya. Saya pernah di posisi sama sekali tidak ada. Nol. Ya? Beneran itu asli itu pernah, tapi alhamdulillah berkat istri juga, doanya istri, doanya anak, terus teman-teman juga banyak yang bantu. Alhamdulillah dari keadaan itu saya bisa mulai merangkak lagi. Oke, berarti sempat jatuh, kemudian pelan-pelan merangkak dan akhirnya bisa bangkit lagi. Betul Arya. Jadi saya cerita sedikit. Di posisi itu memang pernah di posisi nol ya. Segala sesuatunya saya udah habis. Ini saya buka aja tabungan, simpanan itu sampai sempat habis. Di? Iya. Jadi saya sebenarnya salah perhitungan. Jadi saya opening itu saya percepat untuk kolam baru. Saya berharap cash flow saya bisa cepat jalannya. Tetapi tiba-tiba langsung booming lah. Ini COVID, lockdown, segala macam. Di situ kita mesti tutup kan, kurang lebih 3-4 bulan waktu itu. Saya kehabisan semua, dana saving, semua itu habis ya. Serius? Serius, itu pernah sampai seorang Didi Adriansyah ya? Pernah. Kau sampai di titik zero? Pernah. Oke. Pernah, jadi itu di awal COVID? Awal COVID, karena saya baru expand untuk satu kolam yang lumayan membutuhkan biaya besar. Kemudian baru 2 minggu jalan, itu disikat dengan COVID. Waktu itu. Akhirnya di situ saya dengan istri sama ada beberapa karyawan yang stay di tempat saya, kita bertahan lah waktu itu. Istilahnya yang penting makan ya sudah, alhamdulillah. Itu jalan Arya beberapa minggu, kemudian waktu itu kan mau Ramadan, Betul. Bagaimana caranya saya bisa mulai lagi gitu. Kalau saya mulai lagi, kafe ini kan harus ada stok bahan-bahannya harus ada, gitu kan. Akhirnya saya coba diskusi sama istri, kita siasati Arya. Hari itu saya yang di dapur, istri saya di kasir, satu orang yang melayani. Oke. Berarti jumlah karyawan saat hanya itu? 3, nggak ada. Cuman bertiga dengan kalian saya berdua? Saya di dapur, satu orang melayani, istri saya di kasir. Seperti itu. Kemudian kita mulai beli bahan eceran. Eceran itu maksudnya yang kita beli dari swalayan itu beli 2, 3. Yang tadinya kita beli itu perdus, perlusin. Nah, akhirnya kita mulai Arya. Setelah muncul info dari pemerintah adanya new normal waktu itu, saya optimis. Saya akan bisa go lagi nih. Kemudian saya beriklan di Facebook lagi. Saya bermain sosial promosi media. Lagi. Saya naikin lagi dengan yang per minggu 50.000 yang penting adalah. Nah, dari situ alhamdulillah Arya. Setelah Ramadan itu di tahun 2020 ya kalau nggak salah, setelah itu saya bisa kembali survive lah, bisa kembali di keadaan normal. Saya rasa penggiat bisnis di luar sana bukan cuma Didi, pernah juga ngalamin masa pasang surutnya ini. Betul. Tapi apa yang bisa dijadikan pelajaran gitu bagi Didi sendiri juga, mental seperti apa yang dibutuhkan buat para pengusaha terutama juga pengusaha muda. Betul. Yang mungkin saja mereka tidak punya basic ilmu usaha atau berbisnis seperti yang dialami juga sama Didi. Didi kan juga sama sekali tidak punya basic gitu benar. Sebagai pengusaha. Mental seperti apa yang harus disiapkan? Jadi pada saat itu yang paling penting waktu itu adalah keluarga ya. Jadi istri, kemudian saudara-saudara itu semua support lah. Gitu. Teman-teman dekat juga waktu itu support lah. Jadi dari situ saya bisa bangkit lah. Dari situ awalnya saya bisa kembali percaya diri, selalu optimis. Jadi saya itu orangnya simple Arya. Saya nggak mau terlalu pusing yang terlalu mendalami sekali. Ini nanti begini. Udah nanti bagaimana kita lewati saja dulu yang ada di depan
Pokoknya let it mata flow ini. aja deh, biarkan Ya, aja mengalir begitu betul. Dan di situ saya rasa betul bagaimana pengaruh keluarga. ya. Oke. Gitu. Keluarga selalu kasih support. Oh ya ini nanti juga pasti akan Iya. normal ini juga. Oke, artinya di fase pada saat kita drop, kita jatuh, ini back to family dong ya. Kita Betul. kembali lagi ke keluarga dan keluarga yang menguatkan kita itu sangat-sangat. Makanya pada Punya saat senang makna kita sekali. jangan lupa keluarga juga kan. Pada saat senang jangan lupa juga sama Iya, keluarga. betul Dulu sekali. susah, Ya, ada keluarga. Senang, betul. ingat keluarga Itu yang juga harus ya. kita Artinya garis bagaimana bawahi. caranya kita bisa kuat dan juga jangan patah semangat dan ikhlas gitu ya. Betul. Ikhlas. Dan kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah lihat yang terlalu jauh, lihat yang di depan mata saja dulu. Kita bisa lewati ini, alhamdulillah seperti Oke. itu. Ya memang benar ya, yang namanya menggeluti bisnis tidak pernah terlepas dari up, down, up, Ya, down. betul. Jadi ada jatuh bangunnya gitu pemirsa. Dan selain itu tadi ada bencana gitu ya, Ya. bencana alam dan juga bencana non alam tahun 2018 dan juga COVID 2020-2021. Ada kendala lain juga nggak yang biasa dihadapi sama diri? Kendala yang lain itu seperti standar-standar saya. Arya. Hmm. Jadi di sini setelah saya punya karyawan, Hmm. disitulah saya rasakan bagaimana kita sebagai pemberi gaji ya. Hmm. Kita owner pemberi gaji itu bagaimana sulitnya untuk memaintain karyawan. Ya. Sebenarnya itu masalah itu di karyawan. Karyawan itu mau cari karyawan yang loyal itu seperti cari jarum dalam jerami lah. Iya ya. Ya, itu salah satu faktor. Hmm. Salah satu faktor di usaha khususnya kayak saya ya. Di jasa ada kafe, ada kolam renang. Jadi kendala juga itu biasa di karyawan. Di karyawan. Di karyawan. Kemudian kalau yang lain sih alhamdulillah sih tidak Masih ada. terhandle semuanya Iya. ya. Kemudian kita juga menanggapi biasa komplainan Pengunjung. pengunjung itu biasa. Hmm. Itu biasa di suatu tempat khususnya kayak Tidak tempat terlepas rumah dari makan, itu. kafe itu biasa. Oke. Yang penting yang baiknya kita ambil, Hmm. yang nggak baiknya kita Iya. keluarkan. Berbicara tentang bagaimana bersaing yang sehat, ya Ya. kan? Yang namanya pebisnis dengan usaha bisnis yang kurang lebih sama genrenya gitu. Ya. Ya bersaing pasti ada gitu. Tapi Betul. menurutmu bersaing yang sehat itu seperti apa? Dan apa mungkin nggak sih pernah kejadian nggak sih beberapa tahun ke belakang gitu pada saat menjalankan bisnis ini hantaman kompetitor itu pun juga dirasakan sekali sama Oke, diri. kalau saya pribadi ya, Arya, cara saya untuk mempromosikan teman saya hanya selalu memberitahukan ini loh kelebihan Deva, tanpa Menjatuhkan. menjatuhkan yang lain. Oke. Makanya dari awal tadi saya bilang sebenarnya mereka itu bukan saingan, itu motivasi buat Motivasi saya. buat Kalau mereka nggak ada, mungkin kolam besar ini nggak ada. Oke. Kan? Oke. Mungkin saya akan hanya terpaku dengan satu kolam dengan konsep yang standar. Oke. Seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya kompetitor itu, tapi saya selalu jadikan Motivasi. mereka motivasi. Dan saya yakin juga rezeki sudah ada yang ngatur lah. Rezeki sudah ada yang atur. Menjadikan kompetitor itu sebagai cambukan buatmu Ya. untuk bisa lebih membuat bagus lagi tempatmu ya, dan mengangkat kelebihan dari tempatmu tanpa menjatuhkan tempat orang lain ya. Iya. Masing-masing punya kelebihan lah. Betul. Menarik sekali pemirsa. Sebentar, saya juga akan cari informasi lagi ke Didi tentang apa sih mimpinya ke depan lagi dan bagaimana sih usahanya untuk mengembangkan bisnisnya yang sekarang dan apakah dia punya bisnis-bisnis lainnya. Sebentar, masih di Pengusaha Muda persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah. Oke guys, kamu masih nonton program Pengusaha Muda dipersembahkan oleh TVRI Sulawesi Tengah. Masih bersama saya Arya Tanju dan sahabat saya ada Didi Adriansyah yang menjadi salah satu pengusaha muda yang ada di Kota Palu, dan dia menggeluti bisnis kolam renang dan juga kafe tentunya. Nah, kali ini di Diva NK Pool and Cafe ini malam hari ini suasananya sudah berbeda dibandingkan tadi ya. Di sore hari kita bisa menikmati suasana Kota Palu dan juga Teluk Palu. Dari sini kita sangat bisa menikmati yang namanya City Light of Kota Palu. Keren banget ya. Coba lihat di belakang sana. Wih, ini nih yang menjadi salah satu jualannya juga dari tempatnya Didi nih ya. Jadi banyak juga orang yang datang ke sini
untuk mendapatkan atau mengabadikan momen di belakang sana ya. Ini salah satu spot yang Salah satu spot terbaik yang ada di sini itu ya di sini nih, tepat di tengah dan belakangnya kita benar-benar keren banget. Ini City Light dari Kota Palu dan juga ada Teluk Palu di sana. Oke, ini depan saya udah ada apa ini? Singkong. Oh, ubi. Kita coba cicipi sedikit aja. Edi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu jualan juga nih kalau malam-malam, apalagi masih dingin kayak gini ya, hujan. Alhamdulillah. Enak nih, enak. Boleh ya, lagi ya dia. Silakan. Jadi sekali lagi selain ubi, masih banyak dong menu-menu lainnya yang spesial di tempat ini yang bisa dinikmati. Karena selain berenang, orang juga nongkrong sini untuk menikmati ya. Bisa makan. Salah satu jualanmu apa di sini? Yang jadi apa ya? Jadi andalan lah. Kita ada bakso kuah kaledo sih. Bakso kuah kaledo, waduh. Ya, pasangannya dengan ubinya. Ini. Betul. Oke, dikit lagi ya dia. Sambil cerita di. Yes. Itu kan tadi sempat ya, Didi cerita kalau selain membuka atau menggeluti bisnis kolam renang dan juga kafe ini, dia pengen melebarkan sayapnya macam-macam gitu. Usaha apa aja lagi nih yang ada di dalam impianmu ke depan yang pengen kamu raih? Oke, kalau yang sudah jalan tadi itu Arya, jasa konsultan untuk pembuatan kolam renang. Jasa konsultan untuk pembuatan kolam renang di Kota Palu ya? Ya, kemudian saya juga menjual equipment sama chemical khusus kolam renang. Jadi kalau kayak hotel-hotel yang butuh chemical, kimia kolam itu kita ready. Oke, termasuk juga dalam perawatannya gitu. Betul, ya? Perawatan kita juga sediakan jasa untuk itu. Nah, tapi untuk di Diva NK Pool and Cafe ini tidak berhenti di sini saja kan? Jadi akan masih mau beli tanah lagi di bawah? Sebenarnya kalau mau beli tanah lagi di sini karena ada Deva, harga tanah sudah kayak dalam kota ya. Sudah mahal ya? Karena sudah tahu, orang-orang warga di sini udah tahu ini jadi jualan. Apalagi juga. semenjak gempa kan harga tanah di atas begini makin naik lah harganya. Tapi plan ke depan sih kita ada plan. Satu saat nanti mungkin kalau kondisi sudah normal mungkin kita ada tambahan kolam anak satu lagi. Oh, tambahan kolam anak lagi. Betul, dengan mini waterboom lah. Wih, itu sudah mini waterboom. Sebenarnya sudah siap semua. Oke. Dari equipmentnya, perlengkapannya sih sebenarnya sudah siap semua. Tapi kita pending dulu. Kita masih karena masa ikuti pandemi ini ya? Ya, pandemi ini dulu kita kasih betul-betul selesai lah. Kemudian itu yang tadi kita ada rencana buat wedding garden juga. Jadi memang lagi preparator ya. Jadi itu salah satu juga cara bertahan lah. Cara bertahan kita coba kembangkan usaha, cari lihat di mana yang bagus, di mana celah ada bisa. Berarti banyak ya impian-impianmu dan sekarang sudah mulai jalan dan tinggal mengembangkan lagi ya. Ada beberapa yang terpending gara-gara pandemi. Nah, ini kayak begini nih, orang-orang yang masih muda, pengusaha muda dan masih punya impian besar begitu dan tetap konsisten menjalankan itu semua sekalipun juga dalam kondisi yang masih kurang baik saat ini baik, gitu dia. Sangat kurang baik. Apa semangat apa dan juga apa ya bisa dikatakan niat apa yang betul, bagaimana caranya kamu bisa menjaga, memelihara niat dan juga semangat itu di tengah masa yang jadi setelah ada niat itu yang diperlukan sih action area. Maksudnya kadang banyak orang yang oh ya saya mau ini tapi belum apa-apa sudah pikir oh iya nanti kalau orang bilang apa ya yang cuman panas sementara lah. Jujur saja masih banyak lah impian area untuk kembangkan usaha. Apa itu? Sampaikan ke saya lagi apa impian-impian. Intinya tetap bermain di kuliner sih area. Wih. Ya. Cuman kan begini, kita bisnis itu area atau kita usaha itu jualan belum tentu jualan yang pertama langsung laku. Langsung laku ya. Ya bisa betul. kedua, bisa ketiga. Dulu kan Arya mungkin ingat, dulu pernah kan juga datang ke warkop. Saya pernah buka warkop. Betul, kan? betul. Setelah Dia pernah buka warkop dan saya sempat mampir juga sana. Pernah jualan somai, pernah betul, gitu kan. Betul. Tapi mungkin rezekinya di sini. Oke, apa mungkin itu juga menjadi salah satu pelajaran yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini ya dia? Jadi jangan pas begitu jualan A, enggak laku. Cuman mentok di situ. Mentok jangan, kita mesti cari. Karena bisa jadi bisnis yang ke C atau ke D ini yang baku sisi dengan orang ya. Kayak gitu, ada sisi-sisinya juga begitu ya. Dan kita tahu kan, diri kita tahu sendiri, oh kapasitasnya kita hanya segini. Jadi ya yang sesuai kapasitas saja. Itu enggak usah juga kita, oh ya kita mau bikin usaha nanti yang besar, enggak usah. Oh kapasitasnya kita hanya sampai seumpamanya punya Mas Joko, ya sudah kita Mas Joko, enggak usah buka restoran. Iya, tapi mau membuka Mas Joko juga itu terlihat simpel, tapi sebenarnya itu itulah yang tadi kita bahas juga kan masalah karyawannya, itu yang
sebenarnya yang jadi PR besar kalau kita buat usaha, apalagi yang jualan makanan, Arya. Saya sempat kepikiran bahwa Diva NK Pool and Cafe ini mungkin bisa dikembangkan menjadi sebuah villa juga. Ada rencana nggak sih dulu? Kalau villa sih tidak pernah, walaupun banyak sekali yang kasih saran. Iya, bagusnya villa. Saya sih iya. nggak berpikir ke situ. Pertama, Kenapa? kalau melihat set plan besarnya Deva itu sebenarnya ada semacam apa ya, sky dining lah. Itu seperti kalau kita lihat yang heboh di medsos itu ada di Jogja namanya EH. Itu struktur tanah dengan Deva itu hampir sama. Oke, seperti Dan ini saya sudah ya? survei langsung ke sana. Sebenarnya kalau kita mau buat di sini bisa. Bisa. Itu sih mimpi yang besar satu saat nanti. Jadi Someday. letak kafenya itu ada di atas. Oke. Ada di atas, Oke. mengelilingi ini, dia bentuk U, semua makannya di atas. Oke. Dan kolam di bawah. Yes. Dan dia bas susun begitu ya, Ya. bat tangga begitu ke bawah ya. Itu yang sebenarnya konsep besarnya. Gitu. Tapi saya kembali lagi, saya ukur kemampuan saya. Kemampuan saya hanya sampai sini dulu, ya sudah sini dulu. Nanti kita pelan-pelan kembangkan. Ya siapa yang tahu gitu, Ya. besok-besok sesuai dengan impiannya kan bakal terwujud juga Yang ya. penting mimpi saja dulu. Bermimpi dulu ya. Ya. Jangan pernah lelah dan jangan pernah Ya. takut untuk bermimpi ya. Dan itu sebenarnya bukan cuma dari para pengusaha saja, tapi semua yang memang baru mau memulai, ya mulai aja dulu dari mimpi ya. Betul. Tapi ngomongin tentang mimpi, meraih dan juga menciptakan mimpi itu sebenarnya gampang-gampang susah ya dia. Seperti yang Didi alami juga, ini sebenarnya berawal dari mimpi kamu dan akhirnya bisa terwujud saat ini. Buat teman-teman di luar sana juga yang pengen memulai dari nol sekali gitu, from zero to something, itu seperti Didi gimana sih? Intinya coba dulu jalani. Jangan sebelum dicoba sudah berpikir gagalnya. Kita sih bisa perhitungkan, oh ya kemungkinan terburuknya sepertinya, tapi kita harus coba dulu ya. Gitu. Kalau kita sudah yakin ya insya Allah. Kalau kita sudah rezekinya di situ ya sudah. Oke. Di situ. Dan nanti yang paling susah itu sebenarnya bukan membangun bisnis, Tapi mempertahankan. Mempertahankan. Iya. Apa biasanya doa-doa yang kamu panjatkan di sebagai sosok seorang Didi yang melakoni sebagai pebisnis? Jadi doa itu relatif, Arya. Tapi ini kejadian benar. Jadi dulu kalau karyawan saya bilang, Pak, minggu ini sepi, saya cuma jawab, perbanyak zakat lagi hari Jumat. Perbanyak zakat, sedekah di hari Hari Jumat. Jumat. Kadang ada beberapa semacam apa ya, kayak anak panti ataupun pondok gitu. Mereka kadang mau berenang di sini Gratis. takut-takut, ya karena kita kasih potongan. Oke. Intinya kalau doa itu pasti relatif lah, kita doa semua. Setiap selamat, orang punya ya. doa masing-masing dengan cara yang berbeda Benar. gitu ya. Tapi kalau seorang Didi seperti itu biasanya diimbangi dengan itu tuh, yuk bersedekah lagi. Jadi mau kafe itu rame, mau kafe itu ya sudah, kita tetap sedekah lah. Wow, Itu aja lah, luar biasa. berbaginya kan. Keren. Mudah-mudahan bisa mengikut, bisa memasarkan. Insya Allah, amin. Saya setiap episode bertemu dengan pengusaha-pengusaha muda yang berbeda-beda. Semoga ini bisa memberikan energi positif juga buat saya. Someday saya bisa menyusul mereka Amin, gitu ya. amin, amin, Sesukses mereka, amin ya Allah, amin. Tolong dibantu-bantu ya. Oke, next. Ini segmen terakhir. Saya bakal ngajakin Didi di segmen Jalur Cepat, Jawab Ikhlas, Jujur, dan Cepat. Oke guys, kita masih di program Pengusaha Muda Persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah. Dan sebelum kita masuk ke segmen Jalur Cepat, Jawab Ikhlas, Jujur, dan Cepat, di hadapan saya ini sudah ada beberapa menu makanan ringan yang sudah saya pesan. Jadi kalau teman-teman pengen datang ke Diva NK Pool and Cafe bisa memesan ini. Di antaranya ini ada stik pisang, keju, dan coklat. Terus juga ada ubi goreng dengan sambal, roti bakar, keju, dan coklat. Dan juga ini nih, salah satu yang paling penasaran nih buat saya nih. Ada tahu bakso. Saya coba ya. Tahu bakso. Kita coba dulu, kita buka. Oke, tahu dan ada baksonya di dalam.
Dan kita cocol-cocol di sini ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin sendiri nih? Bikin sendiri. Serius? Enak. Enak nih. Nggak rasa, nggak rasa. Semua menu-menu di sini hasil dari tesmu nggak? Jadi kalau di sini ada menu baru itu dibuat di tesnya sama-sama. Oh, tesnya sama. Oke. Ini satu nih ya, yang asin ya. Ayo coba yang manis. Stik pisang, coklat dan keju. Oke. Memang Anda mungkin bisa dapatin menu ini di kafe-kafe lain kali ya, tapi untuk menikmati menu ini dengan suasana kayak gini hanya ada di sini. Dan bahannya kita juga premium, Arya. Bahannya juga bahan premium. Saya cukupkan dulu untuk merasakan sensasi dari beberapa menu makanan ringan yang ada di sini. Kita akan segera lanjut ke segmen jalur cepat, jawab ikhlas, jujur dan cepat. Nah, jenjang, saya sudah menggunakan handphone saya. Ada beberapa pertanyaan, Di. Wajib kau jawab dengan ikhlas, Yes. jujur, dan cepat. Ya. Oke. Tidak boleh banyak mikir-mikirnya. Tapi Oke. setiap pertanyaan akan saya tanyakan alasannya juga kenapa. Oke. Kita mulai ya. Di jalur cepat, jawab ikhlas, jujur, dan cepat. Jenjang. Nah ini si Didi ini kan suka liburan nih, pemirsa ya. Mau keluar kota atau juga keluar negeri. Pertanyaan pertama adalah, pilih nonton konser musik atau nonton kejuaraan balap motor GP? Konser musik. Oke, kenapa kau milih konser musik? Bukannya kamu juga suka nonton motor GP? Kalau MotoGP? MotoGP itu bisa dinonton di TV. Kalau konser musik itu Kayaknya sensasinya beda. Beda kalau ya nonton. sensasinya kalau Betul. nonton langsung ya. Terakhir kali nonton konser musik sebelum pandemi dulu apa? Coldplay. Wih, Thailand. Coldplay yang di Thailand. Di Thailand. Yes. Oke. Pertanyaan pertama lancar. Dia menjawab lebih baik menonton konser musik daripada nonton itu tadi kejuaraan balap MotoGP ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau waktu bisa diputar lagi, pilih jadi pilot atau tetap jadi pengusaha seperti sekarang? Pengusaha. Serius? Kalau mau dikembalikan lagi waktu nih, kita Serius. mau jadi pilot? Jadi begini, Arya. Saya pernah kerja berdampingan dengan pilot. Saya sudah tahu bagaimana. Sudah dapat rasanya? Iya. Lebih Sudah enak ada jadi pengalaman pengusaha. itu ya? Betul. Jadi lebih baik menjadi pengusaha seperti sekarang? Betul. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Pilih jual burung piaraan yang paling disayangi atau jual mobil kesayangan? Jual burung. Hah? Jual burung. Jual burung? Sudah terjadi seperti itu. Dan itu sudah dilakoni? Ya, jadi penurunan antara dari 53 ke 9 itu Gara-gara salah dijual? satunya itu. Dijual-jual. Dapat uang. Aduh, kasihan kamu seperti... Tapi dijualnya sama orang yang betul-betul penghobi. Oke, jadi kamu memastikan orang yang membeli ini memang bisa memelihara Iya. burung kesayanganmu itu ya? Iya. Sekalipun mungkin dengan ada tetesan air mata meninggalkan dia ya? Itu betul, itu terjadi. Jadi Kamu menangis? betul. Saya pernah jual burung saya, itu namanya Akai dan Boy waktu itu. Saya kebetulan orang Jakarta yang beli, itu saya di kargo itu betul ini menangis. Menangis? Sampai temanku bilang, sudahlah, mungkin nanti ada rezeki bisa beli lagi. Tapi ya Kebersamaanmu dengan si burung itu 8 tahun. 8 tahun dan kamu meninggalkannya dengan menjualnya. Lebih tua burung saya itu Boy dengan Akai daripada Kei. Lebih tua usia Betul. burung piaraanmu daripada anakmu sekarang ya. Betul. Next. Lebih berani mana? Berantem mulut dengan pengunjung atau klien atau berantem mulut dengan istri terus disuruh tidur di teras rumah? Janjang. Dengan istri. Lebih pilih berantem Iya. mulut dengan istri, Iya. tidur di teras rumah. Iya, nggak masalah. Kenapa? Jadi kalau dengan customer, saya pun ataupun karyawan saya selalu bilang hindari adu mulut dengan customer. Oke. Misalnya mereka begini ya, oh ini tempat, ya udah nggak usah ribut, Pak ini uang masuknya tadi, silakan Bapak cari tempat yang sesuai kebutuhannya Bapak, sudah clear. Oke. Gitu. Jadi itu bukan saya terapkan ke karyawan saya juga seperti itu, hindari cekcok mulut atau ribut Oke, sama customer. Pokoknya nggak bagus. intinya tamu atau customer atau pengunjung adalah raja. Ya, jadi contoh kasusnya begini ada.
di sini kan nggak bisa bawa makanan dari luar. Hmm. Kadang kita sudah tegur. Iya. Kemudian biasa customernya masih Iya, sembunyi. bawa. Akhirnya saya selalu kasih tahu customer saya, udah kembalikan saja uang masuknya, silakan dia cari tempat yang sesuai Tapi kemauannya tanpa dia. harus beradu Iya, nggak mulut perlu, ya. nggak usah. Jadi lebih baik beradu mulut sama istri ya. Ya, Lebih ada tantangan. Betul. Karena disuruh tidur di teras. kan palingan hanya malam itu, besok Hai. sudah balik. Paling juga yuk masuk dingin Iya, dulu. kan? Oke. Sip. Berikutnya, jika pemerintah memberikan lahan cuma-cuma untuk usaha, pilih daerah mana di Sulawesi Tengah dan buka usaha apa? Saya di Luwuk. Maunya di Luwuk. Iya. Cantik ya. Ya, Terus mau buka usaha apa? resort Wow. Luwuk. Iya, karena memang juga lokasinya juga kayaknya Betul. apa ya, menjanjikan banget ya. Luwuk Surga luar juga biasa. di sana ya. Betul. Oke, Kebetulan kan kemarin saya baru dari sana explore. Dan Itu luar biasa. pertanyaan berikutnya. Ya. Pilih mana? Gratiskan kru TVRI masuk, berenang, dan makan gratis di sini selama 1 tahun, atau burung-burung piaraan kesayanganmu kami minta. Dia mikir. Pilih mana? Gratis aja. Masuk, berenang, dan makan gratis di sini selama 1 tahun untuk kru TVRI, Gratis lah. atau burung-burung piaraan kesayanganmu kami sita dan kami minta. Gratis. Oh, dia Kan sudah terbukti juga, sudah berapa kali kan Oh syuting di iya, sini. dikasih Dari tapi 1 tahun loh bro. Iya. 1 tahun. Kalau- Setiap hari kami datang. Nggak mungkin Mau? nanti kalau berenang kelamaan bisa mengkerut nanti kan. Oke, selesai untuk jalur cepat. Jawab ikhlas, jujur, dan cepat. Di, ini tidak terasa loh, sudah lama sekali saya ngobrol dengan kamu di sini, dari masih ada matahari sampai sekarang udah malam gitu ya. Betul. Dan pemirsa, ini udah segmen terakhir kita. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari obrolan saya dengan sahabat saya Didi yang punya bisnis kolam berenang dan juga kafe nih. Di apa yang pengen terakhir mungkin yang bisa kamu sharing juga sama teman-teman di luar sana yang pengusaha calon-calon pengusaha muda yang ada di Kota Palu yang pengen memulai juga from zero to something. Oke, jadi yang pertama tadi itu saya bilang kalau belum mencoba jangan menyerah dulu lah. Ya, Kemudian rezeki itu tidak berupa uang atau apa. Punya banyak teman juga itu rezeki. oke. Ya, jadi karena rezeki itu bisa datang dari teman, bisa dari saudara, nggak mesti berbentuk uang terus kan, seperti itu. Kemudian kalau mau merintis usaha, intinya niat dulu lah. Oke. Niat terus sudah fokus di situ. Mhm. Gitu. Dan konsisten ya. Konsisten. Di, thank you so much kamu Terima sudah kasih. menerima saya di sini, dan juga saya sudah bisa kembali merasakan suasana yang saya merasa seperti private meeting di sini dengan dia, dan Ya. tidak ada siapa-siapa. Saya benar-benar menikmati dengan suasana. Memang Kota Palu diguyur hujan, tapi hasilnya juga bikin kita Asik ya? senang banget ya ngelihat city light di belakang sana Kota Palu dan juga Teluk Palu. Thank you banget dia. Terima kasih. Sukses buat kamu. Sukses. Salam hangat buat istri dan anakmu. Sehat Siap. terus. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya. Ya. Oke, sehat terus buat kita semua. Dan pemirsa, kelar nih saya udah nemenin kamu di program Pengusaha Muda presented by TVRI Sulawesi Tengah. Dan seperti biasa, di akhir acara ini saya akan terus menyampaikan kita tidak akan pernah tahu hasil dari usaha kita kecuali jika kita benar-benar melakukannya. Yang menjadi tantangan terbesar itu bukanlah tentang kegagalan, tapi karena kita tidak pernah berusaha untuk mencoba. Saya Arya Tanju, mewakili seluruh kerabat kerja pamit. Terima kasih untuk menyaksikan Pengusaha Muda presented by TVRI Sulawesi Tengah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.